Kabar kepergian paranormal kondang bernama Mbak Yu masih menjadi perbincangan hangat pekan ini. Beberapa rekan sejawatnya masih tak menyangka almarhum pergi begitu cepat. Mbak Yu menghembuskan nafas terakhir pada 1 Juli 2021 di usianya yang ke-47 tahun. Kabar kepergian almarhum Mbak Yu menarik perhatian publik lantaran semasa hidupnya almarhum dikenal kerap memprediksi kehidupan selebriti tanah air hingga fenomena-fenomena alam yang terjadi. Lantas seperti apa ungkapan duka rekan sejawat mendengar kabar meninggalnya Mbak Yu? Yang pertama saya kaget banget tadi karena kejadiannya pas saya lagi makan siang terus di info, terus waktu dibawa ke sana terus akhirnya di update ya setengah nggak percaya. Terakhir kontak itu sebelum puasa, setelah Lebaran. Setelah Lebaran saya ucapkan selamat Idul Fitri dan saya ingat itu kontak sebelum puasa itu waktu beliau pernah kurang sehat juga, sakit. Terus saya ucapan juga semoga lekas sembuh. Terus terakhir waktu Lebaran hari kedua saya telepon beliau dan ya beliau masih sehat-sehat aja, masih baik-baik aja. Bahkan kalau nggak salah setelah itu pun masih beraktivitas pergi keluar kota. Saya langsung menghubungi timnya, ini Mbak Echau namanya, dan beliau juga mengatakan bahwa ini tim nggak ada yang berani merapat karena memang diinstruksikan seperti itu. Mereka ini WFH dan ya di rumah itu cuma ada 3 orang. Bibinya yang memang selalu menyertai Mbak Yu kemanapun dia pergi, terus ada ART-nya 1 orang. Dan ya saya langsung konfirmasi itu karena waktu pertama kali tahu, saya malah tahu dari editor saya, Mas, Mbak Yu berpulang nih. Yang bener. Karena kemarin kan kita sempat selama 1 minggu belakang itu kan mulai dari ada Mas Anang lah dikabarkan meninggal dunia, ada banyak sekali lah yang diceritakan seperti itu. Saya sempat tanya dan kalau yang informasi yang didapatkan masih beliau ini kolaps atau jatuh di rumah di bagian depannya kalau nggak salah, terus langsung dilarikan ke rumah sakit. Terus kemudian timbul spekulasi karena dijemput oleh orang-orang yang menggunakan APD, yang mana kalau sekarang ini kita manggil siapapun kalau dia tenaga kesehatan pasti akan pakai APD kan datang. Jadi kalau menurut saya sih kita menunggu dulu saja ini rilis dari keluarganya dan saya nggak berani ngomong lebih jauh lagi. Ratna Listi mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atas berpulangnya Mbak Yu, seorang praktisi spiritual, sahabat saya, dan kami pernah beberapa kali tampil di acara yang sama. Saya sangat sedih dan kaget mendengar berita ini. Ini adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat pandemi seperti ini. Kadang kita nggak menyangka gitu. Kadang orang yang kita anggap dekat dengan kita tiba-tiba harus dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan saya semoga beliau diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, husnul khotimah, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan juga keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat kaget, terkejut, dan benar-benar tidak menyangka kalau ternyata beliau, sahabat saya, Mbak Yu, hari ini meninggal dunia. Gak nyangka sama sekali gitu. Karena komunikasi terakhir 2 bulan yang lalu kita masih chat, masih saling support, saling mendoakan, dan beberapa kali juga ketemu di satu frame acara televisi juga kita masih asik-asik banget ngobrol, saling support, saling dukung. Ya kaget banget sih, gak nyangka. Mbak langsung direct dari asisten pribadinya ya. Tadi sih sekitar jam 1 siang gitu. Info dari mana Mbak? Dari asisten pribadinya. Asisten pribadi langsung dari beliau. Informasi terakhir beliau mengalami sesak nafas ya, informasi terakhir. Tapi yang Mbak tahu dulu memang beliau sempat mengatakan kalau ada diabetes, walaupun katanya sudah sembuh gitu. Mbak Yu di mata Mbak Mijan pribadi sosok yang lembut dan penyayang. Beliau adalah keibuan yang luar biasa. Jadi kalau ketemu kita tidak pernah ngobrolin hal-hal lain kecuali saling support, saling dukung. Mbak Mijan sehat ya, ya Mbak Yu sehat, ya jaga kesehatan di tengah pandemi. Hanya sebatas itu. Memang beliau luar biasa sih di mata Mbak Mijan. Mbak Yu salah satu tokoh supernatural Indonesia yang menurut saya, menurut Mbak itu punya kemampuan yang luar biasa. Beliau cukup tajam di dalam penglihatannya. Kalau soal masalah kontroversinya buat seorang Mbak Mijan, ya hal seperti ini dari dulu juga kontroversi, itu semua yang biasa. Kalau Mbak pribadi menyikapi hal tersebut,
ya pastinya kebetulan, karena wallahu alam bisawab, kematian itu tidak bisa diprediksi secara detail. Kalau toh memang misalnya memang ada, berarti kan adanya firasat, adanya insting, feeling itu bisa ke siapa saja, dari Allah, tergantung Allah menghendaki ke siapa saja, seperti itu. Buat Mbah itu mungkin kebetulan. Ya Mbah merasakan kesedihan karena salah satu partner, teman, sahabat yang baik di satu profesi ya beliau itu gitu. Setiap komunikasi bener-bener enjoy, enak. Beliau itu orang yang asik banget lah gitu. Semasa hidup, almarhumah Mbak Yu memang tak lepas dari kontroversial, mulai dari kehidupan para selebriti, tokoh publik, hingga sejumlah fenomena alam yang terjadi tak luput dari penerawangannya. Banyak yang percaya, namun tak sedikit pula yang menyerang wanita 47 tahun ini. Dari tudingan musyrik, sirik, settingan, hingga sensasi, jadi makanan sehari-hari Mbak Yu. Namun tidak bagi Denny Darko. Sebagai rekan sejawat, Denny juga mengungkap sisi lain dari almarhumah Mbak Yu yang tidak banyak diketahui. Almarhumah Mbak Yu ternyata merupakan sosok yang baik hati, dermawan, dan suka memberikan pertolongan dan bantuan kepada sesama di sekitarnya. Saya menganggap beliau ini ya kalau teman berarti kenal ya, tapi kalau istilahnya saya pernah meminta saran ke beliau, beliau pun meminta saran ke saya. Jadi saya lebih daripada teman, saya juga menganggap beliau ini sahabat saya. Sesuatu yang saya ingat adalah ya, beliau kalau diminta tolong dia pasti akan bantu. Beliau ini dermawan karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri juga dia kemurahan hatinya ini bagaimana, terutama ke orang yang memang lebih membutuhkan. Dan ya, di luar sosoknya yang memang kontroversial kalau bicarakan ceplas-ceplas ya, tapi beliau ini buat saya adalah sosok yang ini sebenarnya lembut dan di dalam hati itu nggak tegaan sama orang lain. Itu sih yang pertama saya rasakan saat ya, sekitar 3 tahunan yang lalu saya kenal beliau secara personal. Dan terus kemudian setelah saya punya channel YouTube kan memang 2 tahun ini lebih intens kita ngobrol dan sebagainya. Dan ya beliau saya anggap sebagai senior saya yang ya dia udah lama di bidang ini dibandingkan saya. Beliau juga usianya juga di atas saya dan ya banyak hal yang saya belajar dari Mbak Yu. Saya mengatakan di konten saya itu bahwa Mbak Yu ini kalau buat saya pribadi ya, saya nggak bilang untuk semua orang ya. Mbak Yu ini adalah perlambang ikhtiarnya manusia. Bahwa sebenarnya rahasia terbesar manusia ini adalah ingin mengetahui sesuatu yang akan terjadi esok, memastikan sesuatu yang tidak pasti. Dan beliau ini memang akhirnya dikenal karena kontroversinya saat menyampaikan sesuatu itu berbeda dengan saya. Kalau saya selalu ada di tengah-tengah, nah beliau ini saklek. Kalau misalkan dia harus ke kutub utara ya di utara, selatan. Nah kalau saya ini kan stay di Katulistiwa seperti itu. Ini satu hal yang saya juga mengagumi beliau di satu sisi. Dan ya beliau adalah sosok yang memang orangnya itu terus terang. Jadi kalau misalkan kita ngomong sesuatu ke beliau, pasti ini adalah apa yang dikatakan yaitu yang dirasakan. Jadi nggak ada sesuatu yang misalkan dia sembunyikan sesuatu atau apa gitu. Orang yang tulus sih. Kalau yang saya ingat itu adalah beliau ini memang dekat sekali dengan ibunya, dan waktu ibunya ini meninggal dunia sempat juga beliau ini sedih terus sampai jatuh sakit. Kita semua merasa kehilangan dengan sosok beliau ini tadi, dan kita doakan yang terbaik. Tak sedikit ramalan almarhumah Mbak Yu pun diyakini warganet mendekati dengan realita yang terjadi. Namun yang tak kalah heboh, almarhumah Mbak Yu dikabarkan juga telah memprediksi tentang kematiannya sendiri. Hal ini ia ungkapkan lewat akun YouTube Denny Darko pada bulan Maret 2020 silam. Dalam video tersebut, Mbak Yu terlihat mengaku telah mengetahui kapan ia akan dipanggil Yang Maha Kuasa. Namun, ucapan Mbak Yu terpaksa harus disensor Denny dengan alasan menghormati keluarganya. Lantas, kepergian Mbak Yu pada 1 Juli lalu, mungkinkah sesuai dengan ramalannya sebelumnya? Betul, itu memang sekitar bulan Maret 2020. Saya itu membuat konten tentang apakah Mbak Yu ini mengetahui kapan beliau akan meninggal dunia. Dan memang beliau menyebutkan sebuah angka, dan yang dilihat itu akhirnya saya sensor karena memang permintaan dari beliau agar ibunya yang waktu itu masih ada itu nggak dengar seperti itu. Dan kalau ditanya apakah memang cuma sekali, sebenarnya beliau sempat menyebut beberapa kali, tapi yang akhirnya ditayangkan yang itu. Dan
memang disensor. Dan kalau sekarang istilahnya teman-teman di sini nanya, dan saya tahu ini pasti akan jadi hidangan utama dari pertemuan ini, saya sih no comment. Yang dilihat di channel saya aja, itu yang beliau ingin sampaikan, dan ya saya menghormati beliau. Untuk saya nggak bisa cerita sebenarnya yang diucapkan itu apa. Tapi pas kejadian seperti sekarang ini ya, itu kayak sesuatu yang related, dan ya ternyata ada orang-orang tertentu yang memang diberikan satu pertanda yang dia ini bisa lihat dan bisa mengetahui lebih awal gitu. Tapi ya saya nggak bisa ngomong lebih jauh lagi. Intinya seperti yang ada di situ ya, itu yang terjadi. Jadi gini, ada sesuatu yang memang nggak direkam. Maksudnya nggak direkam itu direkam tapi nggak saya tayangkan, dan saya memilih yang ditayangkan yang itu, dan itu pun sama Mbak Yu ini minta untuk disensor seperti itu. Nah, kalau boleh saya rangkum semuanya, ya saya bilang ya sebenarnya orang-orang seperti Mbak Yu ini memang mengetahui sesuatu lebih awal, dan ada beberapa yang memang kalau kita bilang ya berbeda dengan akhir yang kejadian. Tapi untuk yang satu ini mendingan saya no comment deh. Saya merasa bahwa beliau ini memang orang yang memang istilahnya apa ya, jago di bidangnya lah. Waktu pertama kali dengar intinya saya kaget aja. Dan pas kejadian ini terjadi, ya saya kaget, tapi kayak yang, oh ya sudahlah, ya memang ini sesuatu yang harus terjadi seperti itu. Saya cuma bisa katakan apa yang akhirnya tayang itu adalah sesuatu yang memang akhirnya, kalaupun nanti dilihat oleh ibunya ini nggak akan khawatir gitu. Tapi yang bisa saya katakan di sini adalah Mbak Yu ini memang seorang nujum, dan apa yang terjadi hari ini tuh, saya nggak bilang kalau sudah diramalkan ya, tapi sedikit banyak sebenarnya dia sudah tahu. Saya ingin ucapkan selamat jalan untuk Mbak Yu, dan di sini saya bersama teman-teman juga pasti ingin semua mendoakan agar beliau ini diterima semua amal ibadahnya dan ditempatkan di tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Dan saya bersaksi kalau beliau ini adalah orang yang baik, dermawan, kerja keras. Dia ini orang yang lembut di hati walaupun dia tegas di bibir, dan ringan tangan. Jadi apapun itu kita doakan yang terbaik, dan semoga siapapun di sini yang masih merasa sakit hati kepada Mbak Yu ya memaafkan, dilapangkan kuburnya, dan husnul khotimah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat jalan Mbak Yu. Semoga husnul khotimah diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal alamin. Saya keluarga besar Kipralewu mengucapkan turut berduka cita dan berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya kakak kami, sahabat kami, Mbak Yu. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin amin amin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atas berkurangnya rahmatullah Mbak Yu, sahabat saya, praktisi supranatural atau spiritual. Semoga diampunkan segala dosanya dan ditempatkan di surganya Allah. Amin. Ya, kata-kata yang masih diingat beliau mengatakan beliau tahu tentang ajalnya sendiri, yang masih terngiang-ngiang di ingatan Indonesia sekitar setahun yang lalu. Dan mungkin seperti apa Mbak ketika beliau menyampaikan kepada Mbak? Kita kan lagi ngobrol-ngobrol soal ya masalah ini gimana Mbak Yu, Indonesia sedang ada pandemi dan sebagainya. Beliau menjawab ya intinya begini sampai akhirnya kita ngobrolin di soal pribadi, dan saya juga tahu Mbak, mungkin saya juga tidak lama lagi seperti itu. Tapi saya hanya menyikapi sebatas ya angin lalu aja, Mbak Yu jangan seperti itu gitu. Pokoknya tetap kita on the track di profesi kita. Mbak menyarankan semangat ya Mbak Yu. Itu kapan Mbak?
Setahun yang lalu kita sedang rame-ramenya pandemi di 2020 itu. Terakhir bertemu sudah lama ya, kalau komunikasi terakhir itu 2 bulan lalu. Kalau terakhir ketemu tahun lalu, tapi komunikasi yang terdekat terakhir itu pas waktu beliau kontroversi soal prediksinya itu ya. Jadi Mbak langsung komunikasi terus memberikan dukungan, Mbak Yu semangat, dan seperti itu. Terakhir itu. Sejauh ini belum bisa dihubungi lagi dari asisten pribadi maupun teman-teman yang dekat dengan beliau. Jadi Mbak belum bisa berkomunikasi lagi sampai sekarang. Rencana ada, tapi kebetulan hari ini kita bentrok, jadi mungkin bentrok jadwal ya, jadi mungkin nggak bisa ikut takziah ke sana. Secara pribadi, Mbah ikut berbelasungkawa, turut berduka, mudah-mudahan Mbak Yu diterima di sisinya dan husnul khotimah. Amin.